Halo Smart Likers, teman-teman, apa kabar? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan baik dan juga sehat ya. Kalau ada istilah, kita bisa belajar dari mana aja, dengan siapa aja, dan kapan aja. Nah, sekarang tepat sekali saya lagi mau belajar dengan Kartini Indonesia yang satu ini, salah satu Kartini dari Surabaya. Saya sebutnya itu karena wanita yang hebat luar biasa ini sudah ada di samping saya, ada Profesor Dr. Kismiati Insinyur MSI. Betul nggak sih saya menyebutnya? Betul begitu ya, Prof ya? Betul. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya senang sekali saya bisa berkesempatan berbincang dengan beliau ini yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu arthropoda parasit ikan. Ya, betul ya, betul, Prof ya? Kapan ya. itu, Prof? Kalau boleh tahu untuk pengukuhannya sendiri? Kalau pengukuhannya tanggal 19 Desember kemarin. Ya, tapi SK-nya itu sebetulnya sudah turun mulai 1 Februari 2024. Jadi kalau SK-nya itu sudah turun di bulan Februari tahun ini juga 2024, tapi pengukuhannya baru dilakukan di Desember di akhir tahun ini sebagai hadiah Hari Ibu kayaknya, Prof ya. Bisa juga. Bisa juga ya. Alhamdulillah. Jadi gimana sih rasanya, Prof, setelah sudah dikukuhkan begitu, apa yang membedakan gitu rasanya? Iya, kok membedakannya kalau sudah dikukuhkan itu kan sudah diterima oleh Senat Universitas Airlangga. Jadi banyak hal yang sebagai seorang guru besar, misalnya sebagai anggota Senat, wakil dari fakultas itu syaratnya harus dikukuhkan dulu. Ya, kalau belum dikukuhkan belum sah untuk menjadi anggota Senat. Belum sah gitu ya. Sekarang sudah sah, sudah lebih leluasa begitu ya. Tidak jarang, Prof, atau masih jarang sekali saya perhatikan kalau perempuan-perempuan di Indonesia ini memikirkan tingkat pendidikan yang sampai setinggi ini gitu. Terus terang saya pribadi, saya salut sekali, saya ucapkan selamat untuk pengukuhan guru besarnya ya, Prof ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan dan juga wanita-wanita di luar sana untuk bisa menjadi semangat juga bahwa ternyata belajar itu nggak ada habisnya ya, Prof ya. Kalau tentang bidang yang Prof pilih selama Prof Kismiati belajar ini, kalau nggak salah ya, jadi S1-nya di Undip ya, Prof ya, di Universitas Diponegoro pada tahun 85 dengan disiplin ilmu perikanan. Ikan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di IPB dengan fokus pada entomologi dan memperoleh gelar Magister Sains di tahun 94. Kemudian tahun 2009 meraih gelar doktor bidang biologi dari Universitas Airlangga, dan yang sekarang ini sudah dikukuhkan sebagai profesor. Nah, dari jurusan demi jurusan tadi, bidang-bidang tadi itu, apa sih, Prof, yang paling menarik? Kenapa harus memilih itu, Prof? Sebetulnya sepertinya kan tidak terkait, gitu ya. Sebenarnya tidak terkait. Nah, ini cerita kronologisnya. Jadi saya begitu lulus dari Undip, waktu dulu kan belum ada program studi di Undip, semua itu jurusan. Nah, saya di jurusan perikanan. Kemudian waktu itu saya mendengar bahwa di UNER ini mau buka fakultas perikanan. Nah, sehingga karena suami saya ada di Surabaya, saya mengikuti suami. Kemudian waktu itu pertama penempatan di Fakultas Kedokteran Hewan. Karena kita dicangkokkannya itu di FKH. Nah, di FKH itu saya kebetulan disuruh memilih mau bidang apa di situ, karena kalau ada kesempatan untuk memilih ya, memilih Prof, ya. Jadi memilih di laboratorium mana begitu. Terus waktu itu saya tertarik dengan parasitologi. Nah, memang pada awal yang dipelajari ya parasitologi hewan, karena kan di FKH gitu. Nah, terus kita itu pisah dengan FKH, ada fakultas itu baru 2008. Nah, selama di FKH itu karena saya belajar parasit, jadi parasitologi, jadi saya jadi tertarik ingin mengembangkan parasit di bidang perikanan, karena ilmu parasit itu untuk perikanan kan baru. Gitu, itu yang seperti apa sih, Prof? Ini mungkin banyak nih penonton kita yang mungkin masih belum ada gambaran atau
parasitologi itu kan seperti apa sih? Parasit ikan itu yang seperti apa sih gitu? Jadi parasit itu organisme yang dari protozoa, kalau dari ilmu ya, protozoa, kemudian cacing, dan arthropoda. Nah, saya milih di arthropoda. Jadi arthropoda parasit. Biasanya kalau pada manusia itu dia hanya sebagai pembawa penyakit seperti nyamuk. Itu kan arthropoda. Secara umum itu arthropoda, tapi di dalam arthropoda itu ada namanya insekta. Nah, insekta itu yang kalau pada manusia, kesehatan manusia itu parasitnya dibawa oleh insekta itu, nyamuk, lalat. Nah, kalau di perikanan kembali lagi insekta kan tidak ada insekta air, tapi hanya sedikit. Yang banyak itu krustase. Nah, krustase itu udang-udangan gitu ya. Tapi ini udang yang kecil, jadi mikrokrustase. Nah, itu sebagian menjadi parasit. Kemudian karena saya belajarnya di FKH itu parasit, kemudian saya mengambil S2-nya di IPB itu entomologi kesehatan. Masih berhubungan ya? Berhubungan itu ya? Karena entomologi itu adalah insekta. Jadi kalau jadi lulus itu menjadi entomologis gitu ya. Jadi entomologis itu juga tidak banyak di Indonesia. Jadi sedikit. Nah, itu belajar tentang arthropoda secara umum. Meskipun di situ fokusnya serangga gitu. Tapi secara umum yang mengakibatkan atau yang mengganggu kesehatan. Nah, kemudian setelah lulus dari IPB saya untuk meneruskan S3 karena dosen itu kan dituntut untuk wajib ya, Prof ya. Untuk belajar terus. Harus gitu belajar ya. terus supaya mahasiswanya lebih pintar juga pastinya. Begitu. Untuk mengajar S2 kan harus S3 kan begitu. Betul. Nah, itu saya mengambil biologi karena yang paling dekat. Nah, meskipun saya mengambil di program studi biologi, itu juga penelitian saya masih tetap di arthropoda pada ikan. Nah, kebetulan arthropoda kan banyak. Saya ngambil waktu untuk disertasi itu Argolus japonicus. Jadi banyak orang menyebutnya itu kutu. Jadi kalau parasit itu kan orang awam semua dibilang kutu. Iya. Ada kutu yang betul kan kutu rambut itu ya. Tapi kadang-kadang ada kutu buku. Nah, ada kutu air. Iya. Ada apalagi kutu busuk. Nah, kutu busuk beda-beda kutu. Yang betul-betul kutu itu yang pada rambut itu ya, itu pada manusia ada, pada hewan ternak ada, tapi pada ikan tidak ada. Di ikan nggak ada ya, Prof ya. Pada ikan itu arthropoda tadi itu krustase, karena yang paling banyak arthropoda yang anggotanya terbanyak di air itu krustase. Nah, jadi saya memperdalam itu. Oke. Nah, setelah dikukuhkannya sebagai guru besar ini, Prof, apa sih rencana ke depannya? Apa yang ingin Prof Kismi lakukan, atau mungkin ada cita-cita apa nih yang masih wacana kemarin-kemarin? Ya, tetap meneruskan kan kalau dosen itu kan tugasnya tridharma ya. Jadi pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya kalau pendidikan pengajaran ya terus kita sudah punya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang ilmu. Kemudian untuk penelitian saya juga masih tetap di arthropoda pada ikan. Jadi kalau yang seperti kemarin yang saya sampaikan dalam pidato pengukuhan itu kan tentang Argolus japonicus. Itu orang awam menyebutnya kutu pada ikan ya, pada ikan air tawar. Nah, itu kan yang paling sulit untuk dikendalikan itu adalah telurnya. Jadi saya banyak mencari solusi bagaimana supaya telur ini tidak menetas, atau kalau menetas pun juga hatching rate-nya tidak tinggi. Supaya ikan-ikan itu aman, atau ikan yang lain tetap aman ya, Prof. Atau dari sisi ikannya kita membuat ikan itu supaya punya imunitas yang tinggi, supaya kalau ada nggak gampang sakit, nggak gampang mati, nggak gampang terganggu, tidak terlalu berpengaruh. Jadi ada dua sisi, karena kalau kita melihat dalam ekologi itu kan ada pencegahan. Nah, pencegahan supaya parasit ini
tidak menempel gitu. Kemudian ada pengendalian itu mengendalikan populasi parasitnya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan. Kalau pengobatan itu mengobati inangnya, mengobati ikannya. Ikannya. Gitu. Jadi dari beberapa sisi gitu melihatnya. Iya. Nah, Prof, dari apa yang diperhatikan Profesor mungkin ya sejauh ini dalam budidaya perikanan di Indonesia, apa sebenarnya yang menjadi kendala mungkin atau apa ya yang sering masih menjadi PR gitu untuk diperbaiki gitu? Ya sebetulnya kendalanya itu penyakit. Tapi apakah termasuk kutu tadi itu? Termasuk. Karena begini, penyakit itu orang kan pasti kalau ada penyakit gitu kan khawatir lah. Betul. Khawatir tidak panen gitu. Iya. Tapi sebagian besar parasit itu dipandang sebelah mata karena sering parasit ini tidak mematikan. Oh, jadi tidak ditindaki serius begitu ya? Kadang kalau ada gitu apa sih gitu ya, kurang perhatian. Tapi kalau namanya bakteri dan virus langsung, itu kan pasti karena penyebarannya cepat dan itu mematikan gitu. Nah, padahal seperti yang saya pelajari ya berpuluh-puluh tahun itu, ektoparasit itu kan sebagian besar juga dia pemicu infeksi sekunder dari bakteri, jamur maupun virus. Jadi kalau ini kita kendalikan, pastinya kan tidak ada infeksi sekunder. Diharapkan infeksi sekunder itu tidak terjadi. Nah, yang mematikan itu yang infeksi sekunder. Ya. Nah, kemudian solusinya apa, Prof? Supaya mungkin di budidaya perikanan di Indonesia ini bisa jauh lebih maju lagi. Mungkin ada masukan dari Prof Ismi. Mencegah supaya parasit ini tidak menempel lah gitu. Nah, salah satu caranya itu adalah pengontrolan atau melakukan manajemen kualitas air. Itu memang sudah tiap hari dilakukan, tapi kadang-kadang itu belum secara benar. Secara benar dan belum secara rutin mungkin ya. Jadi pemicunya adalah di kualitas air. Baik itu yang harus diperhatikan ya supaya budidaya perikanan di Indonesia ini bisa jauh lebih bagus lagi, perikanan di Indonesia ini bisa jauh lebih maju lagi, begitu ya, Prof ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Prof ya sharingnya ya. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya sebagai guru besar ini bisa menjadi awal yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya ya Prof ya. Mahasiswa-mahasiswinya juga bisa jauh lebih pintar dan lebih hebat lagi. Kemudian dunia perikanan bisa jauh lebih maju lagi pastinya. Sehat selalu ya Prof ya. Terima kasih. Dan jangan lupa Smart Clickers, kalau misalnya video ini atau tayangan ini memang benar-benar bermanfaat, boleh di-share yang banyak ya ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya, supaya kita juga bisa mengambil banyak sekali inspirasi dari seorang Profesor Kismiati ini, perempuan hebat yang sudah menuntaskan pendidikannya begitu ya, dan sudah berhasil dikukuhkan sebagai guru besar, dan kita juga bisa mengambil banyak sekali insight atau sisi positif yang lain. Oke, terima kasih. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.